Kinerja sekarang tahun 2025 kita tahu bahwa pelaksanaannya untuk periode Januari sampai dengan Desember hanya 1 kali. Nah, untuk itu mohon bisa dipersiapkan sebaik-baiknya karena 1 kali ini kami mohon membuat yang betul-betul dari Bapak Ibu sendiri untuk mengetahui kondisi anak-anak yang ada di kelas masing-masing, disesuaikan dengan iklim lingkungan belajar kelas masing-masing, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sekaligus evaluasi. Nah, sebagian ini sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja dengan melakukan observasi di kelas. Akan saya tunjukkan di sini loadingnya agak lama deh. Ini agak lama. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk sekolah kita, nah di sini dapat Bapak Ibu persani, dapat Bapak Ibu lihat bahwa di sini ada yang sudah muncul biru-biru. Ini ada yang sudah muncul biru-biru. Dan ini masih blur. Artinya itu di saya belum bisa dibuka. Karena apa? Bapak Ibu guru belum mengisi di penilaian kinerja kandunganipun Bapak Ibu untuk pelaksanaan tanggal berapa, materinya apa. Nah, ini saya mohon Bapak Ibu monggo bisa ngecek aplikasi masing-masing, penilaian kinerja masing-masing, dilihat di persani. Kemarin sudah ada jadwal yang sudah saya share, disesuaikan untuk jadwal observasi dimasukkan di dalam aplikasi. Nah, sebagai contoh, apabila Bapak Ibu melaksanakan kegiatan observasi untuk tanggal 10 Maret misalnya, ini ada tulisan 10 Maret. Nah, kita lihat kalau di sini sudah mengisi, akan tampil seperti ini. Jadi, saat pelaksanaan akan bisa terlihat. Selanjutnya apa? Untuk memberi rating. Tetapi apabila Bapak Ibu belum mengisi, misalnya ini ada yang sudah melakukan kinerja, ini saya mau melihat tidak bisa. Nah, ini saya tidak bisa melihat. Karena apa? Itu tadi dari Bapak Ibu belum menyelesaikan isian yang ada di dalam penilaian kinerja guru. Ada pertanyaan? Oke, sementara ini tugasnya. Yang kedua, nah, berkaitan dengan penilaian kinerja untuk pelaksanaan observasi di kelas, Bapak Ibu kami mohon mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembelajaran, dimulai dari persiapan, kemudian untuk pelaksanaan, dan nanti refleksinya seperti apa. Kita lakukan pra-observasi sebelum Bapak Ibu melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas. Nanti kita bersama-sama melihat, menyepakati, dan nanti akan tampil. Kemudian Bapak Ibu mengambil tujuan pembelajaran apa untuk peserta didik, itu nanti akan terlihat. Dan saya mohon sebelum Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik, jangan sampai lupa tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu harus disampaikan ke peserta didik. Jadi diawali tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa. Setelah selesai nanti Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan kembali untuk anak-anak dapat menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah didapat pada hari itu. Nah, setelah proses penilaian ini, evaluasi pembelajaran di kelas ini, nanti hari berikutnya kita jadwalkan untuk refleksi dari masing-masing guru.
Nah, apa kelebihan yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau beri kepada peserta didik? Tentu saja Bapak Ibu banyak hal-hal positif yang dapat disampaikan ke peserta didik. Kemudian Bapak Ibu berefleksi, oh dari pembelajaran ini saya masih kurang dalam hal apa. Nah, itu mari kita saling berefleksi. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah ini, kemarin saya sudah melaksanakan observasi di satu kelas. Saya mohon nanti dapat disampaikan di sini refleksi pembelajaran dari yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Begitu. Terima kasih. Ya, di sini saya kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas 4. Ternyata masih banyak kendala yang saya alami kemarin, bahwa di kelas 4 itu terdiri dari 10 anak, tetapi kemarin yang pas disuruh melaksanakan observasi itu melaksanakan percobaan itu jadi tidak semuanya bisa melaksanakan karena ya kendala waktunya cepat sekali. Terus dalam pembelajaran kemarin kita tentang volume dari bangun ruang yang volume menggunakan satuan tidak baku. Jadi anak-anak itu sebenarnya untuk kemarin karena prakteknya menggunakan air dan airnya ada yang tumpah, ada yang cara menaruhnya itu kurang hati-hati. Mohon bagaimana nanti ke depannya agar dalam pembelajaran tentang volume bangun ruang yang menggunakan satuan tidak baku itu nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberi solusi bagaimana cara yang terbaik agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Bapak Ibu, perkenankanlah kami menyampaikan persiapan kami untuk menghadapi observasi yang akan dilaksanakan di mata pelajaran kami pendidikan agama Islam itu pada tanggal 11 Maret 2025. Adapun materi yang akan disampaikan kepada peserta didik yaitu materi tentang sholat Jumat, dimensi fikih dalam pendidikan Islam kelas 4. Adapun yang kami persiapkan nanti untuk di awal pembelajaran akan ada asesmen awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu, setelah asesmen awal kami menyiapkan video tentang sholat Jumat, penjelasan tentang sholat Jumat. Nah, nanti anak-anak akan mengambil pembelajarannya dari video ini. Kenapa pakai video? Supaya pembelajaran bisa lebih menarik untuk anak-anak ini, karena anak tidak hanya melihat gurunya saja yang mempesankan, tapi melihat tampilan video juga. Nah, setelah itu nanti anak-anak akan kita bagi dengan beberapa kelompok untuk mendiskusikan terkait pemahaman mereka terhadap sholat Jumat ini, lalu ditutup dengan kegiatan yang terakhir yaitu praktek sholat Jumat dan khutbah dan refleksi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil waktu saya observasi kemarin dari persiapan. Menyiapkan alat-alatnya sudah kami siapkan seperti batas untuk anak-anak berlari dan tempat finishnya dan dekat. Pada waktu itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Misalnya anak-anak kita suruh untuk jalan dan alhamdulillah anak-anak sebagian besar sudah bisa melaksanakan dengan baik pada waktu melakukan jalan
dan juga kemudian melakukan lomba juga lari, anak-anak tidak mengikuti dengan baik juga. Pada waktu itu ada permainan, anak-anak juga bisa mengikuti dengan bagus. Alhamdulillah pada waktu itu anak-anak juga sudah jelas bagaimana melaksanakan jalan, bagaimana melaksanakan melompat, bagaimana melaksanakan lari. Mudah-mudahan besok kedepannya anak-anak bisa mempraktekkan sendiri dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin terima kasih. Saya sampaikan untuk observasi yang perlu saya sampaikan adalah ketika saya melakukan persiapan itu saya mempunyai kendala-kendala berhubungan dengan perencanaan, kemudian dengan siswa. Materi yang akan saya sampaikan ke siswa itu saya berpikir nanti akan tercapai atau tidak. Saya harus berusaha membuat persiapan yang semaksimal mungkin. Hanya kendalanya karena anak-anak itu untuk baca tulisnya itu masih kurang, jadi saya juga agak kebingungan. Kemudian saya juga nanti harus mempersiapkan alat raganya yang kira-kira sesuai dengan anak dan sesuai dengan cara anak nanti sampai di mana bisa menerima materi yang akan saya sampaikan. Saya harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Itu kendala saya. Jadi saya yang pertama adalah kendalanya ada di pembuatan perencanaan. Saya harus bisa mengerti kesana itu. Kemudian yang kedua adalah kendalanya dalam persiapan untuk alat raga. Kemudian itu saja yang saya sampaikan ketika saya membuat perencanaan. Kemudian saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu. Jika nanti saya membutuhkan pertolongan, saya mohon dengan kesediaan dari Bapak Ibu untuk membantu saya dalam melaksanakan persiapan observasi. Saya itu saja. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, di sini saya kan mengajar di kelas 1. Nah, untuk kendalanya kalau di kelas 1 itu memang untuk baca tulis itu masih agak kurang sekali memang ya. Tapi kalau kita masuk di materi numerasi untuk hitung-hitungan, misalnya hitung jumlah atau pengurangan itu anak-anak semangat. Tapi kalau untuk sudah masuk di materi yang membaca menulis itu anak-anak langsung kayak semangatnya berkurang. Jadi saya itu masih kendalanya mencari metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kelas 1 itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang punya metode pembelajaran yang pas untuk anak-anak kelas rendah, nanti bisa di-share ke saya. Jadi supaya saya bisa memberikan materinya itu bisa cepat ditangkap oleh anak-anak kelas 1 itu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk persiapan observasi pada tanggal 18 Maret saya menyiapkan perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu kan pasti kita menyusun yang namanya modul ajar. Nah, jujur dari pribadi saya, karena semester ini khususnya kelas 3 itu saya baru memakai kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya memakai kurikulum 2013, otomatis perangkat pembelajarannya berbeda. Nah, terus terang untuk menyusun modul ajar itu saya masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran. Saya masih bingung di situ. Nah, lalu kemarin pada saat KKG dengan pengawas, beliau menyampaikan materi tentang cara menyusun komponen modul ajar. Nah, kemarin di kapan disampaikan seperti ini dalam modul ajar itu harus memuat beberapa komponen. Nah, yang pertama untuk komponen modul ajar itu harus ada fase CP modul ajar, lalu ada jumlah jam, lalu ada model pembelajarannya menggunakan apa, lalu memuat tujuan pembelajaran, dan dimensi Pancasila dan pengetahuan
keterampilan atau prasyarat. Nah, itu nanti kan di dalam modul ajar itu ada yang namanya apa? Sub pembelajaran tiap harinya. Nah, itu nanti harus memuat bahan ajarnya. Terus ada pemahaman bermakna. Terus di awal pembelajaran nanti juga disampaikan pertanyaan pemantik untuk memancing pengetahuan awal siswa. Lalu di situ tertuang juga indikator keberhasilannya, asesmen, terus sarana dan prasarana dan rencana kegiatannya seperti apa. Dan nanti di modul ajar itu di lampiran diberikan lembar aktivitas. Ada juga rubrik penilaian dan bahan ajar lain yang relevan. Bahan ajar itu nanti bisa menggunakan buku atau media pendukung lainnya seperti video atau PowerPoint. Nah, kemarin saya sudah mencoba membuat PowerPoint, namun masih banyak kekurangan. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, ini materi saya tentang siklus hidup hewan. Nah, lalu di sini disampaikan tujuannya apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Misalnya melalui diskusi atau melalui demonstrasi, peserta didik dapat membuat apa? Atau nanti yang ingin dicapai untuk hari pembelajaran itu apa dalam pembelajarannya seperti itu. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu untuk perencanaan saya ini agar nanti ke depannya lebih bagus, karena terus terang saya masih bingung menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya minta.